Yo, buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB, kali ini yang mau kita bahas itu, Anda nggak usah bayar pinjol lagi gitu loh. Capek Anda kan? Saya pun juga capek sebenarnya harus seperti ini setiap hari sama teman-teman semuanya. Padahal Anda sudah tahu, saya berulang kali menyampaikan bahwasannya pinjaman online ini mencoba menggiring semuanya. Bagaimana Anda itu ketakutan, bagaimana Anda itu kecemasan. Memang sebagian kecil ada memang dari kita itu sengaja meminjam dan sengaja tidak mau bayar. Tapi sebagian besar lagi mereka sudah berupaya itu untuk menyelesaikannya. Bahkan mereka sudah habis-habisan jual aset, gadaikan harta, pinjam sana sini, hasil gaji habis buat itu. Tapi ini nggak selesai. Yang terjadi, Anda dicaci maki, diintimidasi, ditekan dan diancam-ancam gitu loh. Saya setiap hari, per hari ini saja mungkin saya nggak bisa lagi hitung berapa jumlahnya, semuanya yang diancam melalui SMS, yang dicaci maki melalui WhatsApp, yang dihina-hina melalui telepon. Bahkan tadi hari ini mulai lagi bermunculan orderan-orderan fiktif yang dikirimkan oleh pinjol-pinjol legal. Hari ini pinjol tidak ada yang ngatur loh. Walaupun ada yang namanya otoritas jasa keuangan, tapi mereka tidak akan peduli lagi dengan nasib Anda semua ini yang mengalami tindakan-tindakan yang terkadang di luar dari pri kemanusiaan dari pinjaman online. Mereka tidak peduli lagi. Kenapa? Karena mereka menunggu dulu momen untuk viral supaya mereka terjun. Kalau OJK ini dari dulu kalian sudah tahu kan karakter mereka seperti apa. Viral dulu, ada otoritas jasa keuangan. Tapi kalau nggak viral, OJK nggak akan masuk. OJK nggak akan intervensi dalam hal ini. OJK seakan-akan membiarkan pinjaman online itu melakukan tindakan apapun terhadap masyarakat, terutama Anda yang mengalami telat bayar baru jatuh tempo. Padahal kita sama-sama paham, orang-orang yang masuk kepada saya, seperti yang saya bilangin di awal tadi, sebagian kecil ada yang sengaja tidak mau bayar, tapi sebagian besar lagi itu sudah hancur-hancuran. Sudah miskin semua dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam fakta yang terjadi pada diri. Mulai dari mereka yang berusaha untuk memperpanjang, mulai mereka yang berusaha untuk mencicil, sampai ada yang kabur dari rumah, sampai yang menjual harta benda mereka, baik kendaraan bahkan sampai tanah. Ada tadi yang curhat sampai meminjam di bank-bank konvensional, bahkan nominalnya sudah sampai ratusan juta. Hutang ini tidak selesai juga. Makanya saya himbau buat teman-teman semuanya, kalau memang Anda sudah mengetahui bagaimana liciknya pinjaman online, nggak usah bayar pinjol ini lagi gitu loh. Capek-capek Anda membayarnya, ya. Kalau hanya sebatas Anda bermasalah dengan telepon, SMS dan WhatsApp, apalagi email, itu perkara gampang. Anda putus saja semua komunikasinya. Kalau Anda bermasalah hari ini dengan ketakutan akan dikunjungi DC, juga itu sebenarnya perkara gampang. Anda cari momen-momen tertentu untuk terbuka supaya Anda mendapatkan supportan langsung secara internal dari keluarga ataupun kerabat dekat Anda. Dengan begitu, Anda akan melunturkan satu ketakutan atau Anda akan menghilangkan satu pertanyaan, kapan DC akan datang ke rumah. Karena pemicu orang ketakutan untuk DC datang ke rumah itu biasanya ketidakjujuran dan ketidakterbukaan mereka terhadap keluarga mereka, baik itu suami, istri, orang tua dan lain sebagainya. Cari aja momen-momen tertentu Anda cerita. Kita bercerita ini bukan berarti kita meminta orang tua atau orang terdekat kita untuk membayarkan hutang-hutang kita, tidak. Kita hanya berbagi soal keluh kesah kita saja supaya mengurangi beban pemikiran Anda. Jadi nggak usah lagi Anda mengandalkan ada OJK bang, ada aturan dari OJK bang. Semua aturan, bahkan OJK sendiri mungkin dianggap sampah oleh pinjol legal karena tidak diperhitungkan OJK-nya. Mungkin entah OJK-nya sudah terikat sesuatu dengan pinjolnya atau gimana, kita nggak tahu. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa aja dalam otoritas jasa keuangan. Bahkan OJK sibuk memposting pemulihan ekonomi, cara-cara untuk kita menabung dan segala macam. Tapi OJK lupa ada pinjol yang menghancurkan ekonomi masyarakat kelas bawah. Ya, kalau dibilangin masyarakat kekurangan literasi, kekurangan informasi, pastinya. Ya, tapi paling tidak OJK itu dibentengi karena mereka diperintahkan untuk mengatur semua perbankan yang ada di Indonesia.
Itu supaya apa? Supaya berlaku adil kepada masyarakat. OJK menerbitkan aturan, satu orang tidak boleh meminjam lebih dari 3 aplikasi. OJK bisa cek ke lapangan, ada satu orang meminjam di 10 sampai belasan aplikasi. Ya, ini di tahun 2024 aja. Bayangin gitu loh. Berarti aturan OJK itu hanya dianggap sampah. Dan masyarakat sengaja dibiarkan seperti ini. OJK menunggu dulu ada nggak kira-kira yang mau mati nanti. Kalau ada mati, nanti disorot oleh media dan viral, OJK-nya hadir, pura-pura ikut serta dalam hal itu untuk menyelesaikannya. Ya, supaya ada timbal baliknya, supaya seakan-akan OJK simpati juga gitu loh. Padahal OJK nggak mau tahu aja gitu loh. Yang penting bagi OJK Anda bayar aja, semua harta benda Anda itu serahkan sama pinjol. Nanti ada entah apa nggak tahu lah saya ya. Itu kembali ke teman-teman semuanya. Jadi saya pengen melalui video ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin Anda sudah capek-capeknya, sudah lelah-lelahnya setiap hari diancam, diintimidasi, sudahlah. Akhiri semuanya, Anda catat nama aplikasinya, berhenti membayar. Habis itu pasti Anda akan disibukkan dengan telepon kan. Matikan telepon Anda. Habis itu Anda akan gangguan dengan penyebaran data. Anda nggak peduli urusan itu, nggak usah terlalu Anda pikirkan. Cukup nanti cara mengatasi sebar data ini. Siapapun kawan-kawan Anda atau rekan-rekan Anda nanti yang bertanya soal hutang-hutang ini, Anda jelaskan ya. Cukup kita menanti siapa yang bertanya aja. Jadi Anda nggak perlu juga memikirkan kira-kira data saya disebar kemana ya. Kira-kira yang mengetahui siapa aja ya. Yang mendapatkan informasi ini siapa aja ya. Jadi terlalu luas nanti pemikiran kita sehingga kita kehilangan arah dalam penyelesaian ini. Ya, jadi sudah saya sampaikan tadi, OJK nggak ada fungsinya, apalagi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kalau kita mengandalkan AFPI, oke. OJK meresmikan AFPI ini atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ini tujuannya supaya pinjolnya lebih teratur lagi, pinjolnya lebih jelas lagi, supaya lebih tertata lagi, dan ini bisa dirasakan bermanfaat bagi masyarakat. Tapi yang terjadi adalah pimpinan tertinggi atau pejabat-pejabat tinggi di dalam AFPI ini adalah pemilik pinjaman online sendiri. Otomatis walaupun mereka bekerja sesuai dengan SOP yang ada, tapi kepercayaan publik pun sudah hilang. Mengingat yang memimpin sendiri pemilik pinjolnya. Ya kan? Otomatis mereka hanya memihak demi kepentingan mereka saja. Itu asumsi masyarakat, tidak ada kepercayaan publik terhadap satu lembaga yang diresmikan oleh OJK ini. Makanya buat teman-teman semuanya, memang betul tagar yang Anda sampaikan itu percuma lapor AFPI, percuma lapor OJK. Memang benar. Berapa banyak ancaman yang selalu Anda terima, berapa banyak intimidasi yang selalu Anda dapatkan, tapi nggak pernah digubris oleh OJK. Bahkan OJK hanya beranggapan ini semua adalah pinjol ilegal. Pinjol legal yang resmi terverifikasi oleh OJK itu seakan-akan tidak pernah melakukan tindakan apa. Habis itu lagi soal orderan fiktif. Ini juga banyak saya perhatikan gitu loh. OJK membiarkan hal ini terjadi, padahal orderan fiktif ini sudah mulai dilancarkan lagi oleh para debt collector. Yang kasihan bukan si penghutang. Ya, saya nggak kasihan sama si penghutang. Penghutang bisa aja dia menolak karena dia merasa tidak memesan. Bahkan yang memesan itu bukan juga nomor dia. Tapi yang kasihan akang-akang ojolnya, ya, atau mas-mas ojolnya, yang mereka berharap itu mendapatkan uang buat kehidupan sehari-hari mereka. Malah mereka dirugikan dengan orderan-orderan yang tidak jelas. Ya, dia diminta pesan makanan, otomatis mas ojolnya yang membayarkan lebih dahulu. Begitu pesanan ini diantarkan, dia berharap suatu keuntungan nantinya dia mendapatkan jasa dia. Malah tempat dia mengantar ini, orangnya tidak merasa memesan. Yang saya kasihan itu kang ojolnya. Ini harus dipertimbangkan lagi oleh pemerintah. Makanya saya bilangin, semua pinjol yang saat ini diresmikan OJK, ada 101 pinjol legal, saya rasa ini perlu direvisi ulang. Bahkan kalau bisa ini dihapus lagi izin mereka dan diulang lagi dengan baru. Karena sudah nggak sehat cara-cara yang mereka lontarkan sejak awal. Karena ini sudah merembes kepada orang yang tidak ada hubungan sama sekali. Kayak Mas Ojol itu, apa hubungan dia? Atau akang-akang yang profesinya sedot WC misalnya, dikirim ke alamat si debetur. Ini buat apa gitu loh? Si debeturnya oke bisa menolak, saya nggak merasa mesan. Bukan nomor saya yang menghubungi Anda, tapi kasihan dia.
kayak sedot WC, berapa biaya yang dia habiskan, berapa bensin dia, belum lagi mas-mas ojol ini, berapa biaya beli makanan. Ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Ya, kalau saat ini hanya mengandalkan kepada OJK dan AFPI, rasa saya permasalahan pinjol tidak akan pernah selesai dan tidak akan menemukan titik solusi yang paling tepat di tengah situasi puluhan juta masyarakat Indonesia yang namanya saat ini disandra di pinjaman online. Ya, ini aja kita berharap di pemerintahan yang terbaru, karena sudah ada presiden dan wakil presiden terpilih, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Jangan lagi mengandalkan OJK. OJK sengaja pejam mata, OJK sengaja pura-pura tuli, OJK sengaja pura-pura tidak melihat. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. OJK hanya menunggu momen-momen viral biar terjadi keseimbangan. Ya, tujuan OJK ketika sesuatu ini viral, pasti ada media yang menyorot, pasti banyak kamera yang meliput. OJK hadir untuk panjat sosial di sana. OJK hadir untuk pencitraan. Selama ini berapa banyak kasus dari pinjol, kalau nggak viral OJK-nya nggak ada. Tapi kalau viral OJK-nya ada. Ya, jadi sebisa mungkin silahkan dari pemerintahan, presiden terbaru dan wakil yang terpilih, tolong masukkan ini dalam program atau agenda kerjanya untuk mentertibkan kembali soal pinjaman online yang menghancurkan ekonomi kelas bawah. Kasihan mereka yang setiap hari dihantui dan ditekan, diancam oleh chat-chat WhatsApp, bahkan telepon-telepon yang tidak bertanggung jawab, yang bahasanya terkadang tidak enak untuk didengar sama sekali. Bahasa selalu menggunakan intimidasi, ancaman, caci maki, hinaan, itu nggak bagus. Dan untuk teman-teman hari ini yang mengalami langsung ya telat bayar atau baru jatuh tempo tapi sudah dicaci maki, saya berharap kompaklah semuanya. Ini kompak. Putuslah semua komunikasi Anda yang terhubung langsung dengan pinjaman online. Rinsetlah HP Anda ke setelan pabrik. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menyelamatkan pemikiran Anda dari ancaman dan tekanan yang mau dilontarkan oleh pinjaman online. Kalau setiap hari Anda diancam, setiap hari Anda dicaci maki, saya rasa pemikiran Anda akan sangat terganggu. Bahkan ini bisa mengepek dalam kehidupan sehari-hari. Anda tahu kan, kalau sudah mengepek dalam kehidupan sehari-hari, kedepannya hidup Anda akan makin hancur. Ya, silahkan Anda praktekkan. Saya selalu menghimbau buat teman-teman semuanya, sumber masalah terberat adalah pemikiran kita. Pemikiran itu berdasarkan karena kita setiap hari menerima telepon, setiap hari di SMS, setiap hari kita di WhatsApp, setiap hari kita di email. Kalau hanya sebatas chat-chat wajar, ya mungkin Anda tidak akan sepanik ini. Tapi karena chatnya sudah tidak wajar, menggunakan kata-kata yang tidak mengenakan, makanya mengganggu dan mengepeklah kepada kehidupan pribadi Anda atau kehidupan dunia nyata Anda. Ya, jadi sebelum ini berlanjut-lanjut, sebelum Anda benar-benar kandas banget, putuslah semua komunikasi Anda, terutama buat Anda yang sudah tidak mampu bayar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.